Dan langsung saja kita mulai diskusi kita, Pak. Bicara tentang SDGs, tentunya ini tidak lepas dari adanya faktor SDM yang berkualitas. Bagaimana evaluasi Anda terkait kualitas SDM RI sejauh ini, Pak? Ya, ini secara khusus disebut di dalam SDGs 4 ya, quality education, yang ini tentu kita bicara mulai dari pendidikan bahkan prasekolah, preschool ya, sampai dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi, dan juga termasuk pendidikan vokasi. Dari sisi kinerja pembangunan pendidikan sejauh ini, pemerintah Indonesia itu termasuk yang dinilai bagus. Jadi dari sisi upaya untuk meningkatkan perluasan akses pendidikan, layanan pendidikan penduduk usia sekolah, 7 sampai dengan 18 tahun, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan SMA, madrasah aliyah, dan juga SMK, itu sangat tinggi tingkat partisipasi. Jadi kalau di tingkat dasar sudah hampir universal, atau mungkin bahkan sudah universal ya, SD sampai SMP. Tapi yang masih menjadi masalah itu adalah di pendidikan menengah. Kita angka partisipasi kasar itu masih 86,7%. Jadi masih agak jauh dari sisi perluasan secara universal itu. Tapi ada isu yang lain, itu adalah soal tingkat penyelesaian pendidikan yang APK 86,7, tapi tingkat penyelesaian baru 66% saja. Jadi ada kesenjangan antara APK dan juga completion rate itu. Dari sisi pendidikan tinggi, juga ada kenaikan yang sangat signifikan. Dari semula hanya 18%, sekarang 32% untuk tahun 2024 ini. Data Susenas dari BPS itu. Jadi dari sisi itu kita mendapatkan pengakuan dunia bahwa dari sisi penyelenggaraan pendidikan Indonesia relatif berhasil. Tapi yang menjadi isu adalah soal kualitas, dan ini kaitannya dengan SDM. Jadi tumpuan SDM itu ada pendidikan dan pada kesehatan. Dan dalam hal ini pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto itu diantara yang juga menjadi pilar pembangunan yang kita sebut sebagai trisula pembangunan itu adalah SDM berkualitas dan unggul. Itu menjadi prioritas penting untuk 5 tahun ke depan. Oke. Apalagi kita tahu juga pemerintah saat ini memiliki program-program yang memang mengedepankan edukasi masyarakat. Mulai dari makan bergizi gratis, lalu juga ada sekolah rakyat. Nah, ini harapannya apa, Pak, dari hasil program-program ini dalam beberapa tahun ke depan? Ya, ini di antara strategi pemerintah yang juga ditujukan untuk meningkatkan SDM unggul itu. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto dan kebijakan yang diambil tentu sangat tepat dan mempertimbangkan tadi status SDM kita yang masih perlu ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Tapi tidak cukup hanya memperbaiki kualitas pendidikan, tapi juga harus meningkatkan status kesehatan masyarakat. Karena itu dikombinasikan antara peningkatan layanan pendidikan dan juga program MPK. Karena dengan investasi di bidang gizi itu dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia, terutama anak-anak yang sedang dalam menempuh pendidikan di sistem persekolahan. Jadi yang sangat penting itu adalah bahwa melalui pendidikan yang berkualitas kita akan mewujudkan SDM unggul, dan itu tidak bisa berhenti hanya dengan pendidikan. Pak Presiden Prabowo Subianto juga memberi kombinasi pendekatan yang juga penting, membangun sekolah rakyat di satu sisi karena itu memfasilitasi anak-anak dari keluarga tidak mampu, umumnya dari petani penggarap, nelayan, atau mungkin pemulung dan yang lain-lain. Untuk mereka bisa menempuh pendidikan yang secara khusus didedikasikan pada anak-anak dari keluarga tidak mampu melalui sekolah rakyat itu. Tapi di sisi lain juga memberi penekanan untuk sekolah unggul di tingkat SMA, juga madrasah aliyah. Kita tahu bahwa untuk di madrasah kita punya Madrasah Insan Cendekia yang prestasinya amat sangat bagus, dan sekarang dibangun sekolah-sekolah unggul yang baru selama 5 tahun ke depan. Itu adalah juga bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM. Dan MBG itu juga adalah, kita tahu bahwa banyak anak-anak yang ketika berangkat sekolah itu belum sarapan. Dan dengan memberi makan di sekolah untuk anak-anak ini, mereka akan lebih konsentrasi belajar, juga diharapkan nanti ke depan prestasi belajarnya akan makin meningkat. Bagaimana Anda melihat indikator kesuksesannya, Pak? Maksudnya kualitas-kualitas apa yang diharapkan bisa dihasilkan dengan adanya program seperti ini? Yang pertama ya, untuk pendidikan itu kita akan meningkatkan kualitas guru. Jadi rekrutmen, pengadaan guru, dan juga distribusi guru di seluruh daerah sekolah itu harus merata. Dan juga di sisi lain untuk pendidikan tinggi itu kita akan mengembangkan bidang keilmuan
yang kita sebut sebagai STEM ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics, yang pada tahun-tahun sekarang, 10 tahun terakhir ini proporsinya tidak seimbang. Jadi untuk ke depan, dan ini mendukung juga pembangunan ekonomi berkelanjutan, adalah ditopang oleh pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan strategi yang ditempuh itu adalah penguatan perguruan tinggi di setiap wilayah dan mengembangkan bidang keilmuan yang fokus pada STEM. Karena itu nanti akan kita cek perguruan tinggi mana dan di kawasan mana yang di situ sesuai dengan industri unggulan dan juga potensi lokal yang dipunya oleh masing-masing, apakah di Kalimantan, apakah di Sumatera, di wilayah Timur, Sulawesi, Maluku, dan yang lain. Maka di sana akan diperkuat perguruan tinggi dengan penekanan pada STEM tadi itu. Apakah ada benchmark dari negara lain yang memiliki program serupa dan bagaimana hasilnya, Pak? Yang terdekat saja misalnya kita bisa merujuk pada ini Singapura ya sebagai city state itu. Tapi dari sisi prestasi untuk membangun perguruan tinggi, universitas yang berkelas dunia itu betul-betul mendapatkan pengakuan internasional. Dan mereka selalu memetakan bidang-bidang keilmuan apa saja yang di situ diperlukan dan cocok untuk kebutuhan apakah industri, apakah jasa, apakah yang lain. Dan itu yang menjadi salah satu keunggulan di National University of Singapore atau Nanyang Technology University itu. Nah, kita sesungguhnya punya beberapa perguruan tinggi yang juga bagus seperti UGM, ITB atau UI, IPB yang kekhasannya juga ada. Dan kita ingin perkuat, dan tadi bidang-bidang keilmuan apa sesungguhnya yang paling dibutuhkan, dan nanti akan sekaligus juga dikombinasi dengan riset-riset inovatif, dan kita menggunakan strategi konsorsium riset antar perguruan tinggi di satu kawasan. Dan dengan begitu maka penguatan institusi perguruan tinggi yang digabung dengan investasi di bidang infrastruktur, iptek, dan riset inovasi itu akan meningkatkan daya saing Indonesia. Oke, apakah sudah ada kajian juga Pak terkait adanya program prioritas ini yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM lalu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa tahun ke depan? Sudah, jadi kami sudah menyusun buku putih pemetaan bidang keahlian. Di pemetaan bidang SDM unggul disesuaikan dengan latar belakang keilmuan. Dan kami melakukan studi ini dibantu oleh beberapa pihak, ya termasuk juga Kementerian Dikti Saintek itu, dan juga beberapa foundation gitu. Yang survei melibatkan sekitar 300 pelaku industri dan juga pelaku usaha. Dan kita sudah kita bertanya kepada mereka bidang-bidang ilmu apa saja yang diperlukan dan cocok untuk industri-industri unggulan. Mereka menyebut sejumlah bidang keilmuan 1 sampai 10 itu prioritas itu. Nah, dalam dokumen buku putih pemetaan bidang keilmuan ini dijadikan sebagai landasan bagi pemerintah untuk memandu, menavigasi perguruan tinggi bahwa ke depan kita harus betul-betul bisa menyusun satu rancangan besar untuk mengembangkan bidang keilmuan berdasarkan pada proporsi yang lebih seimbang antara social sciences, humanities dengan tadi hard sciences yang kita kelompokkan dalam STEM tadi. Sejauh ini Pak, apa saja pembenahan yang memang dinilai masih perlu dilakukan dalam implementasi berbagai program prioritas pemerintah agar bisa mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang memang tinggi yaitu 8% dan memperoleh status sebagai negara maju? Ya, 8% ini adalah ditempuh selama 5 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto. Tentu ada trajektorinya, dan BPS dan di Kedeputian Ekonomi di Bappenas juga sudah menyusun secara bersama-sama. Jadi tahapan per tahun berapa persen itu, dan kemudian itu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah sektor-sektor industri dan juga bidang-bidang perekonomian apa yang di situ akan menyumbang banyak pada pertumbuhan itu, persentase berapa persen untuk menuju 8% itu. Tapi dari sisi SDM, maka tidak ada cara lain kecuali bahwa yang diperlukan itu adalah pertama SDM unggul yang nanti akan masuk ke pasar kerja. Dan pasar kerja ini tentu akan dinamis sekali. Dan yang diperlukan itu adalah lulusan-lulusan yang mempunyai 2 kompetensi, jadi transformative competencies dan juga transfer skills, dan sekaligus juga penguasaan iptek dan juga inovasi. Itu di sisi perguruan tinggi. Nah, di sisi yang lain itu adalah kita harus memperkuat infrastruktur iptek inovasinya, dan termasuk juga rasio ilmuwan peneliti
per 1 juta penduduk yang di Indonesia itu memang masih tertinggal. Kalau negara-negara kita ikuti Jepang, Korea Selatan atau Cina, mereka melahirkan ya dan menyiapkan SDM melalui ilmuwan dan peneliti yang arahnya itu adalah untuk inovasi dan invensi itu masif sekali. Dan mereka menyekolahkan ke perguruan tinggi dunia. Dan sebenarnya kita punya sumber daya yang dukungan pendanaan melalui LPDP itu sangat besar dan prospektif. Dan kita sudah memotivasi anak-anak muda Indonesia yang mereka amat sangat berbakat, bertalenta, dan pintar. Bahkan mereka juga bisa sekolah dan mampu berkompetisi untuk sekolah di Oxford, di Cambridge, atau di UCL, atau di MIT, di Harvard, dan banyak sekali. Itu semuanya adalah talenta-talenta muda Indonesia yang kita sangat optimis bahwa melalui mereka nanti ke depan kita bisa mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, dan betul-betul Indonesia Emas tahun 2045. Oke.